Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin wal mukhlisin wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahli jannati bighairi hisab wa amana min ulumil ulama'ir rasikhin al-arifin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila sultanil awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Syai'un lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila hadati Syekh Abdullah Mubarak ibn Nur Muhammad wa hadati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Syekhul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para alim ulama, para asatidah, sesepuh TGN Suryalaya, daerah mana ini? Segayam. Tadi ingat saya, lupa lagi. Daerah Segayam, kecamatan, desa Segayam. Sesepuh LDTGN, sudah ada LDTGN? Kabupaten Muaraenim. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhwan akhwat murid para sahabat, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita selalu menerima nikmat Allah, rahmat Allah, taufik hidayah Allah, siang, malam, pagi, sore. Kita syukurin bersama dengan ucapan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita
ikhwan akhwat oleh Allah, diciptakan di akhir zaman ini menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekaligus menjadi murid pangarsa anu Syekh Ahmad Syekhul Wafadatul Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf suara saya serak, lain dengan yang barusan yang baca manaqib tadi. Kenapa suara saya suara tua juga selalu dipakai mulai Jawa Tengah, Jakarta, Palembang, masuk kebun, keluar kebun, masuk kota, keluar kota. Bahkan saya kalau Jawa Timur itu menyeluruh juga ke Bali. Ke Bali saya sudah 15 kali ke Bali. Kita semua murid pengarsa Abah diberi amalan dalam talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini yang diwajibkan hanya dikir jahar, zikir khafi yang wajib. Selain dikir jahar, dikir khafi, itu ada tambahan juga khotaman, manakiban, ada juga kalau mau ikut ziarah ada, itu tambahan. Semua amal yang diberikan oleh pangarsa Abah ini yang tentunya Abah sangat menginginkan murid-muridnya dekat kepada Allah. Kenapa? Karena amal yang diberikan pangarsa Abah itu semuanya amal soleh. Amal soleh untuk mendekat Allah itu harus dengan amal soleh. Jadi kita ini setiap hari berzikir, tiap waktu, satu minggu sedikitnya khotaman, satu bulan sedikitnya khotaman, itu dengan amal soleh itu mendekat kepada Allah. Barangkali bisa dekat sungguh kepada Allah. Dikir kita oleh pangarsa Abah dilengkapi lengkap. Cara berzikir, ilmunya dikasih oleh Allah, sudah dilengkapi. Karena mendekat Allah ini tidak mudah. Ada orang yang beramal soleh itu tidak diterima oleh Allah. Ada. Kenapa tidak diterima? Karena amalnya tidak benar. Karena semua amal ini ada ilmunya. Contoh, orang salat saja yang paling mudah ada ilmunya, sampai ada rukun-rukun salat. Syaratnya ada, harus punya wudhu yang sah. Ini salat. Kalau dalam salat orang itu niat sudah tepat, berdiri, mestinya di dalam aturan salat, rukun salat baca Fatihah. Tapi orang itu tidak baca Fatihah. Baca apa? Baca tahiyat umpamanya.
Salah apa benar? Salah. Atau baca subhanallah, salah. Makanya tidak sah, salah. Kalau salah, jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini syaratnya orang beramal soleh agar diterima oleh Allah. Yang kedua, beramal harus ikhlas. Ikhlas ini amal kita tidak kemana-mana, hanya kepada Allah yang namanya lillahi ta'ala. Bahkan ikhwan yang dimuliakan Allah, kita kan manusia biasa, umat Rasulullah. Nabi Musa, ini Nabi Musa sudah nabi. Pernah Nabi Musa ini diberi wahyu oleh Allah, ditawarin oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Allahu ila Musa alaihi salam. Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa firman Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, atuhibbu an askuna ma'aka baitaka. Wahai Musa, apakah engkau senang, apakah engkau bahagia kalau seandainya aku menang dengan engkau di rumahmu? Ini tawaran Allah. Yang dimaksud rumah bukan rumah seperti rumah kita. Rumah yang dimaksud dalam hatinya. Apakah bahagia, apakah senang engkau kalau aku Allah ada di rumahmu, yakni di dalam hatinya Nabi Musa. Nabi Musa saking bahagianya ditawarin oleh Allah sesuatu yang luar biasa, langsung fakharra lillahi sajida. Nabi Musa langsung sujud karena sangat bahagia. Bukan hanya ditawarin harta, bukan hanya ditawarin kekayaan, ditawarin oleh Allah, apakah bahagia, senang kalau aku menang dengan engkau di dalam hatimu. Tetapi setelah Nabi Musa selesai sujud, saking bangganya, saking bahagianya, saking senangnya, Nabi Musa berpikir, bagaimana caranya Allah bisa menang dengan saya dalam hati. Akhirnya Nabi Musa matur. Ini Nabi Musa, apalagi kita umat biasa. Matur Nabi Musa, wa kaifa dzalik ya Allah, bagaimana caranya, aturannya engkau ya Allah bisa bersama saya dalam hati saya. Makanya kita sangat bersyukur ketemu dengan pensahabat, diberi alat yang lengkap. Hakikatnya dalam talqin ini dulu kita harus
mendekat dulu, enggak langsung mengenal ya. Makrifah ini mengenal, mendekat dulu. Tentunya orang kalau mau mengenal orang ini mendekat kepada orang yang mau dikenal. Kita, tujuan kita dalam berthariqah ingin mengenal Allah. Barangkali sampai mengenal kepada Allah dengan jalan mendekat sedikit demi sedikit, berzikir 165 tiap waktu sedikit, khataman tiap minggu sedikit. Pendekatan kita kepada Allah. Saya mulai kemarin kena batuk. Saya kalau suara serak, batuk-batuk, ya maklum, saya terima. Saya sudah tua, ya batuknya juga batuk tua, nggak apa-apa, pemberian Allah ini. Orangnya tua, batuknya tua, wajar. Ada yang nggak wajar, orangnya muda, batuknya tua, nggak wajar ya. Kalau saya wajar terima, karena sudah tua. Usia saya tanya tadi di sana ditanya, ya saya jawab 77, tapi belum nyampe 100. Pingin saya nyampe 100. Yang tentunya panjenengan kalau dikasih oleh Allah umur panjang nyampe 100 mah untuk dijadikan ibadah kepada Allah, ya, untuk dijadikan ibadah kepada Allah. Akhirnya Allah memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menanya, bagaimana ya Allah caranya saya bisa kumpul dengan engkau ya Allah dalam hati? Kalau ini kan banyak orang, saya di hotel dikatain bincang-bincang itu dengan orang Padang, mengatakan kita orang banyak, kita ini tentu sama juga, ingin mengenal Allah, ingin dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, sudah, apalagi sampai mengenal Allah seperti guru mursyid kita, dekat sama gubernur saja, wah senang, apalagi dekat sama Allah. Akhirnya Nabi Musa dikasih tahu oleh Allah, ya Musa, firman Allah yang tadi ditanyakan, atuhibbun askuna ma'aka wa itaka amma alimta anni jalisu man dakaroni. Musa, apakah engkau enggak tahu bahwa aku ini menang kumpul duduk dengan orang yang berzikir kepadaku. Jadi pada waktu panjenengan zikir di mana saja kepada Allah, di situ Allah ngumpulin panjenengan. Dimaksud dalam hati, bukan kumpul duduk seperti ini. Ama alimta anni jalisu man dakaroni wa haitsu maltamasani abdi wajadani. Dan apabila hambaku mencariku di mana saja, wajadani, maka hambaku itu menemukan aku, ketemu dengan aku. Angsal tahu cara mencarinya. Makanya kita ini menjadi murid pengarsa Abah sudah oleh Abah dikasih tahu agar kita
tahu mencari Allah. Mudah-mudahan sampai ketemunya dengan hati rohani. Wahai sumal tamasani abdi wajadani. Tetapi harus tahu mencarinya. Dengan apa mencari? Oleh para sahabat, panjenengan semua sudah diberi talqin dzikir khafi. Dzikir khafi ini dzikir rahasia. Berzikir khafi. Dalam talqin dzikir khafi dizikirkan dengan latifatul qalbi, yang namanya latifatul qalbi ini dalam hati rohani diisi dengan dzikir khafi. Ini namanya mencari Allah kita. Barangkali sampai ketemu. Kalau enggak sampai ketemu, kita sudah mencari di masjid dzikir, di rumah dzikir, dzikir hobi bisa di jalan dzikir, kerja dzikir, bertamu dzikir, tidur-tiduran dzikir. Tidak ketemu hati rohani sama Allah. Ada jaminan dari Allah. Panjenengan jangan khawatir, dijamin oleh Allah. Walaupun tidak ketemu di dunia, bahkan walaupun tidak dekat kepada Allah di dunia, tapi amalannya dijalankan. Dzikirnya, dzikir jahar, dzikir khafi. Sebenarnya dzikir yang diberikan pengarsa abah ini dasar. Jadi panjenengan dalam pelaksanaan dzikir ini jangan sampai ada yang putus asa. Terus tiap waktu, bahkan kalau bisa nambah waktu malam berzikir lagi. Insyaallah sesuai dengan suatu hadis, afdalul ibad darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah adzakiruna Allah katsira. Paling mulianya, paling utamanya hamba-hamba Allah nanti pada hari kiamat, yaitu hamba-hamba Allah yang banyak dzikirnya, yang selalu memperbanyak dzikir, baik kalimat la ilaha illallah, lebih-lebih dzikir khafi. Ini oleh Allah diberi keutamaan yang paling utama nanti dia pada hari kiamat. Makanya surga ini pembuka surga adalah kalimat la ilaha illallah. Pembuka surga, pintunya surga dibuka dengan kalimat la ilaha illallah nanti di akhirat. Amalannya sekarang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ikhwan akhwat yang dengan Allah, kalimat la ilaha illallah
yang selalu kita zikir tiap waktu dalam tawassul, haul, kan ada juga haul, itu termasuk kalimat takwa, kalimat yang menimbulkan takwa kepada Allah. La ilaha illallah, kalimat takwa. La ilaha illallah, kalimatun najat, kalimat penyelamat. Orang mengamalkan zikir kepada Allah yang benar-benar sesuai dengan aturan yang diberi oleh guru mursyid. Kalimatun najat, kalimat penyelamat. Selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat. Bahkan ini syiar. Kalimat la ilaha illallah ini syiar di dunia, syiar nanti di alam kubur. Sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Syiarul mu'minina yauma yub'asuna min kuburihim, nanti kita kan bakal bangun semua dari kubur pada hari kiamat. Syiarul mu'minina yauma yub'asuna min kuburihim la ilaha illallah. Ini jadi syiar nanti di alam akhirat begitu bangun dari kubur setelah hari kiamat. Ya mungkin kalau orang enggak pernah membaca kalimat la ilaha illallah, ya tidak kebagian ya. Soalnya bacaannya, amalannya sekarang berzikir kalimat la ilaha illallah, berzikir hobi yang namanya ini amal soleh untuk pendekatan kita kepada Allah. Barangkali sampai mendekat sungguh kepada Allah. Pendekatan kepada Allah itu dengan amal soleh, dengan zikir, dengan khotaman, dengan sholat sunnah, sedekah, amal soleh. Itu semua jadi pendekatan kita kepada Allah. Kalau panjenengan mendekat kepada Allah dengan amal-amal soleh, Allah lebih mendekat kepada panjenengan. Idza taqarraba ilayya al-'abdu taqarrabtu minhu. Idza taqarraba ilayya al-'abdu shibran taqarrabtu minhu dira'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku juga mendekat kepada hambaku satu hasta. Lebih banyak Allah mendekatnya. Panjenengan mendekat satu jengkal, Allah mendekat satu hasta. Kita mendekat sedikit, zikir tiap waktu 165 sedikit. Ya paling 165 itu berzikir 15 menit selesai, sedikit. Tapi ini pendekatan. Kita kredit besok zikir lagi tiap sholat, lusa 2 hari lagi, 3 hari lagi, terus. Makanya thariqah ini tidak ada waktunya sampai meninggal, selesai. Bukan amalan biasa. Kalau di luar thariqah amalan kadang-kadang 40 hari, 100 hari berhenti. Kalau thariqah ini tidak. Saya pernah
baru-baru diangkat wakil talqin itu ditanya seorang dokter. Saya periksa sama dokter karena dalam dada ini merasa panas dan ada kayaknya jumbut-jumbut. Saya periksa sama dokter. Kata dokter setempat, barangkali kan saya biasa merokok, barangkali apa itu kotor. Kata dokter, ini obatnya, kalau 3 kali enggak sembuh, periksa ke dokter spesialis di Kabupaten Sumeneb, barangkali paru-parunya kotor. Setelah obat diminum 3 hari enggak ada perubahan, tetap bahkan merasa ada bertambah. Akhirnya saya pergi ke dokter spesialis. Ini jelas kaitannya dengan zikir yang ditemukan oleh dokter spesialis itu. Saya ditanya, sakit apa? Menurut dokter di kecamatan, Pak Dok, saya kira-kira paru-paru kotor. Merokok sampean? Iya. Periksa dulu. Periksa di ronsen, di lab. Setelah selesai dikasih sama dokter, enggak bagus, paru-parunya bagus, kan ada gambarnya itu, lab bagus. Kenapa? Periksa jantung sekali, takut-takut jantungnya. Boleh, saya ingin sembuh. Ya, periksa jantung. Akhirnya saya baju disuruh lepas semua. Baju dalam disuruh lepas semua. Saya disuruh tidur. Enggak boleh pakai bantal. Ada komputer lagi. Mulai dokter itu memeriksa, nyampe di sini dada kiri ini berhenti dokter. Saya tanya, kenapa? Jantung saya, Pak Dok. Tunggu dulu, saya sudah takut barangkali jantung saya ini yang berbahaya. Kata dokter, sebelum saya menjawab, saya mau tanya dulu. Tanya apa? Apa amalannya sampean? Loh, kok ada kaitan dengan amalan? Enggak, saya baru kali ini periksa pasien, belum pernah saya temui seperti barusan. Kenapa? Pemeriksa itu nyampe di dada panjenengan yang kiri, di komputer ada tulisan Allah. Ini ada tulisan Allah nyampe di komputer. Kok bisa? Jadi saya katakan, bukan amalan ini harus diamalkan sampai mati. Apa itu? Ini namanya thariqah. Thariqah itu ya jalan menuju Allah. Oh, kalau gitu ibu saya juga thariqah, cuman tidak sama thariqahnya Naqsabandiyah. Boleh saya ikut thariqah panjenengan? Oh boleh. Kalau boleh saya mau masuk. Saya sudah diangkat wakil talqin, cuman saya ngasih waktu. Tapi jangan sekarang Pak Dok, karena panjenengan seorang
dokter pikir-pikir dulu apakah mampu kira-kira kena ini. Amalannya tiap waktu tanya, dikira apa panjang? Enggak panjang, cuman tiap waktu sudahlah saya mau masuk. Akhirnya talqin. Setelah itu dokter itu banyak yang dibicarakan pasien-pasien, nyuruh masuk terikut sama saya. Wah, ini kalau Allah sudah memberi jalan kepada seseorang, ya dokter banyak pasiennya, banyak sekali yang disuruh masuk. Ya, ini. Insya Allah kalau nggak salah saya diangkat tahun 2008, kira-kira tahun 2000 hampir 2010. Keterjadian ini banyak keterjadian ikhwan thariqah ini yang tidak mungkin menurut manusia, tapi Allah lewat zikir ini. Makanya amal kita kan harus istiqomah dari guru mursyid. Bahkan kalau sibuk boleh ditinggal tapi harus diganti. Waktu malam ganti. Kenapa? Di dalam suatu keterangan, al-karamatul haqiqiyatul innama hiya husulul istiqomah. Karomah kemuliaan hakiki yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu melalui amal istiqomah sampai mati, bakal dapat karomah hakiki dari Allah. Makanya panjenengan jangan khawatir, insya Allah. Apalagi kita punya guru mursyid yang akan membantu kita, dibantu oleh guru mursyid. Asal kita mengamalkan apa yang sudah dikasih oleh guru mursyid kita. Asar cukup. Ada yang mau talqinnya? Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ya berhubung tadi padam lampu, maka saya sampaikan ini sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat barokah karomah dari guru mursyid kita, pengersawan Muhammad Syibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, juga mendapat barokah karomah dari Sultan Aulia Syabil Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu, dan mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mendapat ridha Allah zahiran wa batinan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.